Oke pemirsa, kami ketemu kulkas merek Sabki, dan di sini yang terjadi, jadi kulkas ini terjadi pengeblokan ya, bagian dinding-dinding di sini. Sebelum kita buka di sini ada pengeblokan es, tapi yang di atas di sini cair ya. Seharinya dia di sini itu membeku semuanya, tapi di sini di atas cair. Dan kata pemiliknya yaitu membuat es susah membekunya, seperti itu ya. Tapi ini nyatanya membeku ya yang di bawah. Kenapa kok kulkas ini susah membeku? Jadi nanti kita terangkan, dan apa kerusakannya nanti kita akan jelaskan semuanya ya, mengenai kulkas yang menggunakan modulasi bagian bawah. Jadi di sini memang sering banget kulkas sub terjadi seperti ini, dan saya sering memperbaiki kulkas yang jenisnya sama seperti ini ya. Jadi dia kasusnya yaitu membuat es susah dan bagian bawah tidak dingin. Jadi biasanya es batu itu kadang itu hanya dingin saja ya, tidak membeku. Kadang bisa membeku tapi cuma separuh seperti itu. Jadi yang bagian atas ini harusnya dia membeku semuanya, satu ruangan ini semuanya membeku ya, tapi di sini hanya membeku di bagian bawah. Ini berarti kulkas tidak beres ya, berarti ada kerusakan pada modulasinya. Oke, buat rekan semuanya sudah mampir di channel Waro Samarinda yang khususnya masih pemula, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, like, comment, share di media sosial supaya video ini tersebar kemana-mana ya, teman kita supaya tahu apa yang kita tahu. Oke, langsung kita atasi. Dan di sini yang kita siapkan yaitu kita menyiapkan alat semprotnya ya. Jadi saya akan menyemprot, dan di sini saya menggunakan aki dan alat semprotan kecil untuk menyemprot. Dan di sini kita siapkan semprotan seperti solder spray. Dan sekarang saya akan semprot bagian dalam kulkasnya. Oke, langsung kita semprot saja. Kita semprot terus sampai benar-benar habis di sini. Oh ya, kita cabut dulu stekernya. Oke, bagian bawahnya sudah lepas es batunya. Itu ya tadi es batunya. Dan selanjutnya kita akan semprot bagian lubang-lubangnya di sini. Lubangnya di sini kita semprot semuanya. Sini juga. Di sini juga. Di sini. Di sini. Atau di sekelilingan sini ya. Keliling di sini kita semprot semuanya. Keliling ke bawah, ke atas, ke kanan, ke bawah. Lalu lubang-lubangnya, semua lubangnya kita semprot. Setiap ada lubang kita semprot. Dan seterusnya seperti itu.
kita tinggal membersihkan bagian dalamnya. Di sini masih ngeblok bagian evaporator, kita semprot sekalian. Oke, sudah selesai. Selanjutnya saya akan menerangkan apa sih kerusakan kulkas tersebut. Jadi saya akan terangkan satu persatu yang sering terjadi rusak pada kulkas merek SAP. Oke, saya sudah ada di belakang kulkas. Biasanya yang sering terjadi rusak pada kulkas SAP yang sering saya temukan, sering terjadi, ya nggak sering ya, pokoknya ya yang pernah saya temukan saja, kulkas yang tidak dingin itu yang menyebabkan kulkas tidak dingin. Jadi untuk langkah pertama kita raba bagian dindingnya atau bagian kondensernya, dimana ada kondenser kita raba di belakang atau di samping. Misalnya masih ada hangat, berarti kulkas masih bekerja ya. Tapi kulkas masih bekerja itu bukan artinya kulkas itu masih normal, mungkin juga masih ada kendala yang lain. Yang kerusakannya selanjutnya biasanya yang sering terjadi pada kulkas itu biasanya terjadi overheat pada kompresor. Kompresor sudah mengalami panas yang berlebihan atau ampere yang tinggi. Langkah pertama kita cek menggunakan ampere meter ya. Kita cek untuk mengetahui arus yang masuk ada berapa ampere. Misalnya kulkas 2 pintu merek SAP ini normalnya yaitu 0,7 ampere hingga 0,8 ampere ya, atau 0,6 ampere. Misalnya masih ditemukan 0,7 0,8, berarti kulkas masih normal. Misalnya kita temukan 1,2 atau 1,3, berarti dia kulkas sudah terjadi overheat pada kompresornya. Jadi yang selanjutnya untuk mengatasi kulkas yang overheat apa biasanya yang kita cek, yaitu kita buka bagian PTC-nya, kita cek bagian PTC-nya. Nanti kita tes PTC-nya apakah masih koneksi dengan bagus. Setelah kita cek PTC semuanya overload biasanya, dan mohon maaf terganggu, ada telepon yang masuk. Jadi kita lanjutkan lagi tadi mengenai kerusakan pada kulkas merek SAP ya. Jadi kerusakan merek SAP ini yang sering kita temukan yaitu, dan pertama kita cek PTC, misalnya PTC masih bagus, kita cek bagian overloadnya, misalnya overloadnya semuanya masih oke, dan kita cek ampere ya, cek ampere, usahakan amperenya itu 0,8, misalnya 0,9 ya masih termasuk normal ya, tapi ya sudah agak sedikit masalah apabila 0,9. Jadi apabila masih ampere sekian ya, jangan langsung digantikan, ditambahkan kapasitor. Biarkan saja apabila kompresor masih menyala dengan normal, masih mudah nyalanya, jangan dikasih tambahkan kapasitor dulu. Masalahnya kapasitor yang
yang sering saya alami, yaitu bisa menyelamatkan juga bisa membahayakan kompresor. Oke, untuk selanjutnya biasanya yang sering terjadi pada kulkas yang menggunakan modulasi ya, biasanya bermasalah pada sensor modulnya ya, untuk sensor evaporatornya. Sekarang kita masuk ke dalam ruangan bawah untuk membuka bagian modulasinya, dan kita sudah kita cek ya. Untuk cek ampere untuk kompresornya itu wajib. Untuk langkah pertama, jangan lupa kita cek ampere. Setelah kita cek ampere, lalu kita cek semuanya komponen apakah masih bagus semuanya, dan overload kebakar atau tidak ya, kita cek semuanya. Karena di sini videonya kita singkat, jadi untuk ngecekan tidak saya tayangkan, langsung kita masuk ke dalam modulasinya. Oke pemirsa, sudah selesai kita perbaikan kulkas. Jadi tadi ada korosi bagian modulnya, sudah kita bersihkan, dan ada yang kita ganti komponennya sedikit ya. Cuman ada bagian sensor yang mengalami melemah sedikit, jadi kita naikkan resistansi sensornya. Jadi sensor itu jalur termistor yang di bagian evaporator, jadi kita tambahkan satu sensor untuk naikkan resistansi termistornya ya, atau sensornya, supaya dia bisa memprotek saat masuk ke defrost. Oke, mungkin sedikit pengalaman sudah kita sharing. Jadi buat pemirsa semuanya, apabila masih ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini tersebar untuk teman-teman kita semuanya. Jadi supaya teman kita juga tahu apa yang kita tahu. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.